Dalam untuk mengungkapkan ini, mau diungkapkan apa tidak, mau diklirkan apa tidak juga, ini sangat tergantung pada kemauan teguh dari para pemimpin politik di negara ini. Pasti itu. Ya, nanti harus diartikan, jadi kalau kita memang berpolitik untuk semuanya, masyarakat, keadilan terbesar bagi masyarakat Indonesia, ya kemauan politiknya harus sesuai dengan jiwa bangsanya, jiwa rakyatnya yang menginginkan bahwa kasus ini terbuka. Dan kemudian perbaikan sistem. Karena apa? Sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya. Ini pasti ada sistem yang tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Mahfud sendiri, Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkyu tidak tahu. Ini sangat, menurut saya sesuatu yang sangat memalukan ya, sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu, tidak disampaikan, dan orang yang tidak menyampaikan itu tentu adalah satu bentuk kegiatan yang ilegal, yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan bahwa mereka itu adalah pelayan publik. Jadi ada masalah tentang pelayanan publik yang tidak proper, tidak penuh dengan integriti dan tidak profesional. Dan nanti kalau integriti tentu kita akan lihat apa iya masalah tidak profesional, kan tidak mungkin sekian lama kerja di Kementerian Keuangan. Dan kemudian karena ini di Kementerian Keuangan, maka yang penting juga di sini mungkin bisa disampaikan bagaimana identifikasi program-program yang sangat rentan terhadap korupsi tadi, korupsi atau pajak atau bea cukai ya, saya perkirakan hanya 3 itu. Itu harus dievaluasi program-program yang berkaitan dengan 349 triliun, terlepas itu adalah mutasi rekening, tapi setidak-tidaknya tidak mungkinlah sampai hanya 200 triliun. Kemungkinannya tidak, masa mutasi seperti itu. Triliun itu banyak ya Pak Bambang ya. Banyak, karena kemarin untuk semester kedua ini adalah 200 triliun anggarannya. Ini 400 triliun, hanya berapa orang, 400 orang misalnya, itu kan sangat menyakitkan hati gitu. Jadi karena saya ini rakyat jelata, kalau beliau kan pernah jadi pejabat ya, jadi saya memang menyuarakan rasanya masyarakat itu. Jadi harus memang harus dalam hal pendekatan ini supaya tidak terulang lagi, harus betul-betul program-program negara yang melalui anggaran keuangan negara, Kementerian Keuangan Negara itu harus diteliti betul, terutama berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan, yang mana yang paling rentan dan paling rawan untuk dapat dilakukan korupsi, itu harus ditempatkan orang-orang yang betul-betul integritasnya bagus dan pengawasannya betul-betul bisa sangat serius. Jadi ini berkaitan dengan TPPU dan tindak pidana asal. Kalau saya tidak punya pendekatan yang tiga klaster itu, kalau saya tentu berbeda. Kalau saya tidak bisa ada kejahatan yang di Kementerian Keuangan yang melibatkan pegawai, yang kemudian ada korporasi, kemudian tidak mungkin dari perspektif hukum pidana. Jadi kami hanya melihatnya bahwa ada anggaran negara yang harus ada satu kegiatan yang harusnya masuk anggaran, masuk keuangan negara, tetapi kemudian tidak. Nah itu adalah ada kehilangan uang negara. Dan kita harus mencari ini perbuatannya apa dan siapa pelaku-pelakunya. Dan berkaitan dengan hal ini, kita tidak sedang membicarakan program bagaimana atau evaluasi negara ini dalam memanage Kementerian Keuangannya, atau berkaitan dengan pajak dan bea cukai, tetapi kita sekarang harus fokus pada mencari siapa yang bersalah atas 349 triliun sebagai suatu tindak pidana. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.